Kirana, terima kasih ya. Kamu baik sekali. Mau membantu Miss tanpa Miss minta. Hehe, sama-sama Miss. Aku senang bisa membantu. Tapi kamu tahu nggak, apa yang kamu lakukan itu ada loh kisahnya di dalam Alkitab, di mana orang tersebut membantu dengan ikhlas tanpa harus diminta. Wah, kisah apa itu Miss? Mau tahu? Yuk kita saksikan bersama-sama hanya di Mesbah Cilik. Ketika Tuan Gomez sakit dan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit, Connie, Connor, Bethany, dan Mika memutuskan untuk menolong Nyonya Gomez. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka memotong rumput dan membersihkan halamannya, dan mereka tidak mau menerima uang. Sepanjang jalan ke rumah, mereka merasa seolah-olah mereka sedang berjalan di atas angin. Dan itulah yang dirasakan Abraham ketika dia bertemu dengan Melkizedek. Semua itu bermula ketika 4 raja musuh dengan tentara yang hebat mengerahkan tentaranya menyerang 5 kota kecil. Satu dari antara kota kecil tersebut adalah Sodom. Sepupu Abraham, Lot, tinggal di kota Sodom. Raja-raja dari 5 kota kecil tersebut mengerahkan tentaranya turun ke lembah Sidim. Kita akan mengejutkan keempat raja itu. Mereka berkata, mari kita menghentikan para tentaranya dan menyelamatkan kota-kota kita. Dan Raja Bera dari Sodom memimpin. Tetapi itu tidak terjadi seperti yang direncanakan. Mereka terjebak di lembah itu. Banyak tentara yang jatuh ke dalam lubang aspal tersebut. Keempat raja yang hebat itu mengetahui jalan untuk tidak terjebak ke dalam lubang tersebut. Mereka segera tiba di kota Sodom. Tentara musuh menangkap orang-orang Sodom termasuk Lot. Mereka membawa orang-orang dan banyak binatang dan juga barang-barang mereka dari Sodom. Seorang tawanan kabur dan lari menceritakan kepada Abraham apa yang telah terjadi. Keempat raja yang hebat itu menyerang kami. Keponakanmu Lot juga tertawan bersama dengan keluarganya, lapor orang itu. Segera Abraham memanggil 318 orangnya yang sudah terlatih berperang. Bersama-sama mereka segera mengejar keempat raja tersebut. Tentu mereka akan menghancurkan kelompok Abraham yang kecil, tetapi Tuhan berada di sisi Abraham. Lalu Abraham dengan yakin berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya sepanjang perjalanannya ke utara untuk menyerang keempat raja tersebut. Pada malam hari, Abraham dan orang-orangnya mengadakan serangan mendadak. Keempat raja musuh tersebut berpikir bahwa mereka sedang dikelilingi oleh tentara yang sangat besar. Mereka meninggalkan segala sesuatunya dan melarikan diri. Mereka meninggalkan para tawanan dan barang-barang yang telah dicuri dari Sodom. Tentara yang ketakutan itu melarikan diri melewati Damaskus ke Hoba. Lot dan para tawanan lainnya dari Sodom segera bebas.
setiap orang mulai mengumpulkan barang-barang yang ditinggalkan oleh para raja musuh. Segera mereka berjalan menuju Sodom, dan betapa bahagianya Abraham, Tuhan telah menggunakannya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Sodom. Dalam perjalanan pulang, pasukan Abraham melewati lembah Siawe, tidak begitu jauh dari kota Yerusalem sekarang. Di sana, Raja Sodom keluar untuk bertemu dengan mereka. Bayangkan betapa terkejutnya raja ini. Abraham dan para gembalanya dengan pertolongan Tuhan telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh 5 raja itu. Melkisedek, Raja Salem juga datang menyambut Abraham dan yang lainnya. Melkisedek membawa makanan dan minuman bagi Abraham dan orang-orangnya. Raja yang adalah imam itu berdoa bagi Abraham dan memberkatinya dengan berkata, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Abraham tahu bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kemenangan kepadanya. Dia memberikan kepada imam raja tersebut persepuluhan milik Tuhan dari semuanya, yaitu 1 dari setiap 10 binatang, perak dan emas. Raja Sodom melihat semua yang Abraham berikan sebagai persepuluhan. Dengan bersyukur, raja tersebut mengatakan kepada Abraham, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Raja itu berkata, tetapi Abraham tidak mengambil apapun, dia memberikan semuanya kembali. Dia senang melayani orang lain, hanya karena dia senang menolong mereka. Hai, Kembali lagi dalam Asyik Cilik Cilik bersama Miss Lastria. dan Kirana. Nah, Kirana, menurut kamu lebih mudah mana? Mengerjakan sesuatu bersama-sama atau sendirian? Sepertinya lebih mudah bersama-sama ya, Miss. Benar sekali, mengerjakan sesuatu bersama-sama akan membuat pekerjaan itu terasa lebih ringan dan pekerjaan itu akan lebih mudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen loh mengenai bagaimana bekerja sama dapat membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini ada balon dan beberapa paku payung. Sekarang, Miss akan menekan balon ini ke dalam satu paku payung. Menurut kamu, apakah balonnya akan pecah? Sepertinya akan pecah, Miss. Tuhan. Oh, Dan ternyata balonnya pecah. Bagaimana kalau kita coba menekan satu balon lagi dengan beberapa paku payung? mungkin tidak, Bu, karena tekanannya tersebar ke banyak paku. Wah, kamu benar. Ayo kita buktikan. Sekarang Miss akan menekan satu balon ke banyak paku payung secara perlahan. Perhatikan baik-baik ya. Wah, balonnya benar-benar tidak pecah, Miss. Kenapa bisa begitu? Ini terjadi karena tekanan dalam satu balon menyebar ke segala arah dan terbagi sama rata, sehingga setiap satu paku payung menerima hanya sedikit tekanan, sehingga balonnya tidak mudah pecah. Tetapi jika dia tadi ditekan dengan satu paku payung saja, tekanan di satu titik itu terlalu besar dan balon itu mudah pecah. Oh, jadi karena tekanannya tersebar, balonnya tetap aman ya, Miss? Benar sekali. Jadi sekarang coba kamu bayangkan bahwa balon ini adalah suatu pekerjaan yang berat sekali. Dan paku-paku payung ini adalah orang-orang yang bekerja bersama. Apa yang akan terjadi jika banyak pekerjaan tetapi diselesaikan hanya dengan satu orang?
Orang itu bisa kewalahan, seperti balon yang pecah di atas satu paku itu. Iya, kamu benar sekali. Sama seperti kita, jika pekerjaan itu dibagi sama rata dengan banyak orang, maka pekerjaan itu akan terasa lebih ringan dan pekerjaan itu akan dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa ada harus yang terbebani. Jadi dengan kerjasama, pekerjaan bisa lebih mudah dan lebih baik. Betul sekali. Kita diajarkan Tuhan untuk saling membantu dan juga bahu-membahu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan percobaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi dalam hal membantu, dan dengan cara seperti itu Tuhan akan senang dengan usaha-usaha kita. Terima kasih, Miss. Sekarang saya paham mengapa kerjasama itu penting. Sama-sama Kirana, semoga kamu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu ya. Terima kasih, dadah. Dadah. Dua mata memandang Allah, dua telinga mendengarnya, dua kaki jalan bersama Dia, dan tanganku layani Yesus. Too little eyes to look to God, too little ears to hear His word, too little feet to walk His ways, hands to serve Him all my days. Lidahku kabarkan Injil, hatiku serahkan padanya. Oh Yesus, aku berserah dan mau menurut Tuhan selalu. Too little eyes to look to God, too little ears to hear His word, too little feet to walk His ways, hands to serve Him all my days. Dua mata memandang Allah, dua telinga mendengarnya, dua kaki jalan bersama Dia, dan tanganku layani Yesus. Lidahku kabarkan Injil, hatiku serahkan padanya. Oh Yesus, aku berserah dan mau menurut Tuhan selalu, dan mau menurut Tuhan selalu. Halo Sobat Cilikop Channel, hari ini kita akan membahas cara-cara bekerja sama di rumah. Ternyata membantu orang tua bisa jadi lebih ringan dan menyenangkan kalau kita melakukannya bersama-sama. Pertama, bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Misalnya, kalau ada saudara di rumah, ajak mereka untuk membantu membersihkan ruangan bersama-sama. Kita bisa bergantian menyapu, mengelap meja, atau merapikan mainan. Dengan bekerja sama, pekerjaan jadi lebih cepat selesai dan rumah jadi bersih. Orang tua pun pasti senang. Kita juga bisa bantu menyiapkan makanan bersama. Misalnya, kalau ayah atau ibu sedang di dapur, tawarkan diri untuk membantu hal-hal kecil, seperti mencuci sayuran atau menyusun piring. Kalau dikerjakan bersama, menyiapkan makanan akan terasa lebih mudah. Selain itu, kita juga bisa belajar banyak hal juga di dapur. Juga kerjasama dalam merapikan barang-barang di rumah. Setelah selesai bermain atau belajar, ajak adik atau kakak untuk bersama-sama membereskan barang-barang. Misalnya, kita bisa bergantian mengambil mainan dan menyimpannya.
atau mengumpulkan buku di rak. Dengan kerjasama, rumah tetap rapi dan orang tua tak perlu membereskan semuanya sendirian. Nah, setelah kita belajar tentang kerjasama di rumah, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Setiap kali kita bekerja sama untuk membantu orang tua, kita sebenarnya sedang menjalankan ajaran Tuhan untuk saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada keluarga. Tuhan menyukai anak-anak yang suka membantu dan bekerja sama dengan niatan tulus. Yuk kita biasakan kerja di rumah untuk membantu orang tua. Mari kita berusaha menjadi anak yang selalu siap membantu dengan hati yang ikhlas. Hello everyone, welcome back to Westward with me, Ma'am Revina. Today we are going to talk about a very important word, serve. The word serve is spelled S-E-R-V-E, serve, which means melayani. Can anyone tell me what the meaning of serve? Yeah, to serve means to give something or to do to someone your kindness. You can do like to your parents, teachers, or another people and even God. Here's some examples that you can do in your daily life. If a friend needs your help in doing homework that they don't understand the lesson, you can serve them by giving them explanation or studying together. And when you see your neighbor that they bring or carry heavy bags, you can serve them by offering them your help. You can help them to carry the bags. And if you clean up your bedroom or making easier things to your family, it is also you serve your family. So, when we serve others, whether it's helping family, friends, and people around us or in our community, it is also practicing kindness and compassion, values that close to God's teaching. Serving others is a way to show love and gratitude that the blessing we have. Remember, even though it is a small act that we can show or that we can do in our life, we are also already do the best that God already given us kindness. Serving others is a way to show love and gratitude for the blessing we have. Remember, even small act of service bring joy to others and help us in a way that pleases God. So, let us keep finding way to serve and help each other every day. So, only this. See you next meeting. Bye. Bye. Selamat bertemu kembali di Mesbah Cilik Hope Channel Indonesia. Saudara-saudara, para orang tua yang kami sayangi, mari kita renungkan bersama mengenai kisah Abraham yang terdapat di Kitab Suci Kejadian pasal 14. Kita mengetahui Abraham ini mempunyai hati yang tulus untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Bila kita baca di Kejadian pasal 14, di sana diceritakan bagaimana saat itu Abraham sangat dengan keberaniannya menolong raja-raja dari Sodom yang telah diculik oleh musuh. Abraham tanpa pamrih menolong raja-raja yang telah diculik.
dengan penuh kasih, penuh semangat. Karena di hati Abraham hanya untuk pelayanan bagi Tuhan, Abraham pun bekerja dengan semangat. Saudara-saudara, dengan pelajaran ini, apa yang kita ambil kesimpulannya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita harus memiliki hati yang siap melayani, dan kita harus siap untuk menolong orang lain. Terutama saudara-saudara, pada saat ada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, kita harus siap untuk menolong orang-orang tersebut. Sebagai orang tua, kita juga harus mendidik anak-anak kita untuk meneladani kehidupan Abraham. Ajarkan anak-anak kita bagaimana menjadi anak-anak yang tidak hanya membantu atau menolong diri sendiri saja, tapi bisa melakukan itu dengan tulus hati untuk orang lain. Kita ingat bagaimana Abraham dengan keberaniannya, dengan semangatnya untuk menolong raja-raja dari Sodom tadi itu, dengan pelayanannya yang begitu semangat, itu dapat kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita besar kelak akan menjadi anak-anak yang suka menolong. Dan anak-anak kita ini agar juga tahu, dan kita semua juga bukan hanya anak-anak, agar mengetahui bahwa pada saat kita menolong orang lain, itu artinya kita juga sudah menolong Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pernah bawain acara di gereja nggak? Pernah, Pernah ngapain? pernah bernyanyi. Pernah bawain acara di gereja nggak? Pernah, Pernah ngapain? pernah berdoa. Pernah bawain acara di gereja nggak? Pernah Pernah ngapain? ayat hafalan. Pernah bawain acara di gereja nggak? Pernah Pernah ngapain? nyanyi. Senang tidak melayani di gereja? Senang Mengapa kamu senang? karena memuji Tuhan. Senang tidak melayani di gereja? Senang, Mem, Kenapa kamu senang? karena itu adalah hal yang Tuhan suka. Senang tidak melayani di gereja? Senang banget, Kenapa kamu senang? karena aku bisa memuji Tuhan. Senang tidak melayani di gereja? Sangat senang